Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita semuanya sehat lahir batin ya. Nah, bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera kembalikan kesehatannya. Bagi yang semangat, bagi yang kurang semangat untuk beribadah, belajar, mudah-mudahan Allah karuniakan, kembalikan semangat adik-adik semuanya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan maksimal, khususnya pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Baik, alhamdulillah adik-adik, pada video pembelajaran hari ini, kita akan sama-sama mengkaji tentang bab tayamum atau fikih tayamum. Sebagaimana kita tahu bahwa tayamum itu adalah pengganti daripada wudhu, pengganti daripada mandi wajib dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tidak semuanya orang sah melaksanakan tayamum kecuali dia atau orang tersebut memperhatikan hal-hal yang harus dipenuhi sebelum dia melaksanakan tayamum. Baik adik-adik, kita akan lihat referensi dari kitab yang kita gunakan di sekolah atau di pesantren, yaitu kitab Matan Abi Suja tentang bab tayamum. Baik, kita lihat dulu kitabnya ya. Alhamdulillah, sudah terlihat ya. Nah, di screen kita melihat tentang at-tayammumi. At-tayammumu boleh ya. Nah, jadi bab tayamum ini adik-adik sering disandingkan dengan bab wudhu dalam kitab Safina, atau di sini bab tentang mashu alal khuffaini, bab tentang mengusap dua atas sepatu. Nah, tapi kita nggak bahas itu, tapi hari ini kita akan belajar tentang bab tayamum. Siapa saja sebetulnya orang yang sah melaksanakan tayamum atau orang yang boleh melaksanakan tayamum? Yang pertama, lihat. Yang pertama, syarat bagi orang yang tayamum dari 5 syarat itu, syarat yang pertama, wujudul udri bisafarin au marodin. Nah, adanya uzur ya berupa safar au marodin. Boleh adik-adik supaya memudahkan, silakan lihat di terjemahan samping kirinya, itu terjemahan daripada teks Arab kitab Matan Abi Suja yang ada di kanan, begitu ya. Nah, adanya uzur bisafarin au marodin, safarnya jauh gitu ya, sehingga di kendaraan itu sulit air karena kendaraan nggak berhenti atau terjebak macet, adik-adik ya, boleh melaksanakan tayamum. Daripada tidak tayamum, tidak wudhu sama sekali, ya lebih baik kita gunakan rukhsah dari Allah yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu dengan tayamum. Yang kedua atau yang selanjutnya masih poin pertama, au marodin, atau sakit, sakitnya berat, kalau kena air takut sakitnya malah nambah parah begitu ya, maka silahkan melaksanakan tayamum adik-adik semuanya. Yang kedua, waduhulu waktu sholati. Nih, tayamum itu supaya sah adik-adik harus masuk waktu sholat fardu. Kalau adzan jam 11.30 atau jam 11.50, maka tayamum itu seharusnya jam 11.51 itu baru boleh tayamum. Kalau adanya jam 11.50 adzan zuhur, tayamumnya jam 11.30, itu tidak sah tayamumnya. Kenapa? Karena belum waktu sholat. Maka kita tahu bahwa alat guna, waktu guna atau masa guna tayamum untuk sholat fardu itu hanya 1 kali sholat fardu. Seandainya orang ingin menjamak sholat asar dan sholat duhur, maka nanti tayamumnya 2 kali karena sholat fardunya 2 kali. Nah, selesai sholat asar atau kalau jamak takhir ya, selesai sholat asar tayamum lagi baru melaksanakan sholat duhur.
Berbeda halnya dengan tayamum ketika sholat sunnah. Itu mah mau berapa ratus rakaat oke, silahkan adik-adik semuanya, karena tidak ada batasan tayamum masa gunanya untuk sholat sunnah. Yang ketiga, watolabul ma'i. Yang ketiga itu adalah sudah mencari air. Kesana sini cari air nggak ketemu, ya udah jauh ya, minimal 7 km menurut pendapat ulama yang lain. Sudah kita berjalan tapi tak nemu kita air, maka laksanakanlah tayamum adik-adik. Boleh, daripada nanti kita kehabisan waktu sholat gara-gara mencari air. Kalau airnya sudah dicari secara maksimal sampai perjalanan kalau dikalkulasikan lebih daripada 7 km, sok laksanakan tayamum. Boleh ya. Wata'adzur isti'malihi. Yang selanjutnya, yang keempat, kesulitan menggunakan air. Sulit menggunakan air teh. Bagaimana sulit menggunakan air? Airnya ada ya, tapi ada ini digunakan untuk minum manusia, keluarga ya. Kalau misalkan bahkan untuk hewan pun ada hewan yang muhtarom, hewan yang jinak, hewan yang bisa disembelih itu muhtarom, dilindungi. Kalau sekiranya ada air cuma satu aqua, kemudian kalau kita pakai gunakan untuk air tersebut untuk berwudu, khawatir nanti hewan yang ada di sekitaran kita itu mati kalau nggak minum. Berikan saja ke hewan tersebut dan kita gunakan air. Ya. Selanjutnya, wa'iwazuhu ba'da tolabi. Nah, yang kelima adalah kesusahan, Yang kelima adalah kesulitan mencari air. Sulit mencari air ada. Kenapa? Karena tidak ada. Atau adik-adik senanya tadi teh airnya begitu adik-adik sedikit. Nah, kalau dipakai wudhu nggak ada untuk minum, boleh ya adik-adik. Nah, yang kelima adalah waturabu thahir. Tanahnya harus tanah yang suci. Lahu gubarun, ada debunya. Waturab fa in khalatahu jissun aw ramalun lam yajuz, maka tayamumnya tidak sah adik-adik. Maka syarat yang terakhir supaya sah tayamum itu, sahnya adalah dengan menggunakan tanah yang suci, tanahnya ada debunya. Kalau misalkan tanahnya tanah lumpur, nggak bisa pakai tayamum. Bahkan menurut madhab Syafi'i nggak boleh tayamum menggunakan debu-debu yang menempel di tembok, karena itu belum tentu tanahnya tanah asli. Bisi adik-adik atau khawatir debu yang menempel itu debunya debu kapur tulis adik-adik barangkali, atau debu-debu dari kotoran hewan yang sudah kering kemudian dihembus oleh angin kemudian ke bawah nempel ke tembok-tembok. Maka madhab Syafi'i tidak menganjurkan tayamum menggunakan debu-debu yang ada di tembok adik-adik. Kenapa? Karena satu, diragukan tanah aslinya, yang kedua nggak kelihatan debunya gitu ya. Maka yang aman mah adalah menggunakan tanah, dan boleh dipersiapkan seandainya kita mau bepergian ke tempat yang sulit air atau pergi hiking adik-adik ke gunung sulit airnya adik-adik, maka siapkan tanah dari rumah. Adik-adik tumbuk itu tanah, kemudian jemur, haluskan adik-adik, atau ambil tanahnya, jemur sampai kering, tumbuk, haluskan sehalus tepung terigu. Kemudian adik-adik masukkan ke botol kecil untuk digunakan nanti tayamum di tempat yang sulit air. Dan awas, jangan sampai di tanah yang akan kita gunakan itu nanti tercampuri dengan apa deh? Dengan jisun. Nah, jisun itu artinya tepung ya, seperti terigu, aci dan sebagainya, auromalun, atau dengan kerikil, pasir adik-adik yang atau kerikil-kerikil kecil nggak boleh. Maka yang murni tanahnya yang 100% tanah asli dan suci, dan tanahnya halal artinya diambil dari
tanah milik kita atau dari orang lain dengan seizin dan ridho dari dia, maka itu bisa digunakan untuk tayamum. Maka hati-hati adik-adik, dari 5 syarat sah tayamum yang pertama adalah ada uzur karena sakit atau berperjalanan, kedua masuk waktu sholat, ketika sudah mencari air, sulit menggunakan air atau kesusahan mencarinya, dan yang terakhir menggunakan tanah. Itu harus terpenuhi walaupun walaupun kita memang harus berlatih untuk memenuhinya. Maka jangan kita sembarangan untuk beribadah, apalagi hubungannya dengan bersuci untuk sholat. Maka kita lebih apik, kita harus lebih teliti, harus lebih selektif supaya Allah menerima ibadah kita semuanya. Gitu adik-adik ya. Nah, silakan yang mau bertanya tulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan dari video pembelajaran singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan ridhonya, sehingga muncul dorongan untuk kita semuanya memperbaiki ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas berdasarkan ilmu-ilmu yang referensi jelas, muktamad, disampaikan, difatwakan oleh para guru dan para ulama kita. Ya, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.